Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amin Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar Rp2.281.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar Rp333.000. Adapun sumbangan untuk pembangunan masjid yaitu sumbangan dari Bapak Rustam yaitu sebesar Rp110.000. Jadi total saldo pembangunan masjid dari Januari 2025 sampai sekarang yaitu sebesar Rp13.530.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin yaitu sebesar Rp200.000. Bingkisan untuk jamaah dari program Uwais Berbagi yaitu sebesar Rp500.000. Jadi total saldo kas program Uwais Berbagi sampai saat ini yaitu sebesar Rp400.000. Dan total saldo kas operasional masjid untuk saat ini yaitu sebesar Rp2.414.900. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Uwais Berbagi, bisa jamaah tulis nama dan keterangannya di amplop. Begitu pula bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa jamaah tulis nama dan keterangannya di amplop. Alhamdulillah, kami selaku panitia Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu bebas bagi jamaah siapa saja yang ingin membawa buka puasa di esok hari di masjid kita. Alhamdulillah bagi jamaah, alhamdulillah kami panitia Amin Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa di sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Ridwan Sara. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah
yakni sholat isya secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti sholat tarawih secara berjamaah pula. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-30. Berarti ini adalah malam yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yang baik puasa kita, sholat sunnah kita, terutama sholat wajib kita yang harus kita jaga setelah Ramadan ini berlalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, malam ini adalah bagi kita adalah malam yang paling menyedihkan sebenarnya dan bahagia dan menyedihkan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini semua amalan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu sebagai seorang hamba, maka kita sebagai hamba akan merasa rugi karena kita tidak akan dapatkan ibadah-ibadah yang begitu besar pahalanya di luar daripada bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW itu ketika dia berada di penghujung Ramadan, beliau menangis. Kenapa Nabi menangis? Karena semua amalan-amalan yang kita kerjakan itu beda dengan di hari-hari daripada bulan Ramadan. Bahkan para salafus soleh mereka juga menangis karena mereka akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Maka kita patut contohi dan patut kita ikuti bagaimana para hamba-hamba Allah yang terdahulu yang ketika beliau sudah berada di puncak akhir Ramadan, maka mereka menangis. Bahkan Nabi SAW bersabda, seandainya umatku, kata beliau, mengetahui akan keutamaan bulan Ramadan, maka tentulah umatku itu semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Seandainya kita tahu begitu besar keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya itu mari kita tingkatkan puncak daripada malam ini ibadah-ibadah kita, termasuk sholat sunnah yang kita kerjakan, sholat tarawih, qiraatul Quran yang kita baca setiap hari. Jangan sampai setelah Ramadan ini berlalu, akhirnya yang kita lakukan di bulan ini kita akan tinggalkan di bulan-bulan yang lain. Mari kita jaga, karena bulan ini adalah bulan tarbiyah bagi kita, atau bulan pendidikan, yang mungkin selama ini kita tidak pernah mengerjakan sholat lain atau membaca Al-Quran. Maka mari kita jadikan pelajaran di bulan Ramadan ini untuk kedepannya kita bisa tingkatkan lagi keimanan kita.
Bahkan kita ini ya, hidup di dunia ya, tidak lama lagi. Kalau kita pikir bisa kita sekarang sudah berapa tahun, makanya momen kita ini selama kita hidup, maka berbanyaklah amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah kita amalkan, termasuk puasa-puasa sunnah yang insya Allah di bulan Syawal juga ada puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, ini puasa Syawal selama 6 hari. Nah, insya Allah setelah Ramadan ini mari kita juga kerjakan puasa-puasa sunnah tersebut. Begitupun juga ya, puasa Senin Kamis atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, mari kita jaga. Karena usia kita tidak ada yang tahu, karena kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di surah Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada. Jadi memang tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kegiatan yang lainnya itu hanya sarana untuk menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada ya perjalanan yang begitu panjang yang akan kita lewati setelah kehidupan dunia ini. Ada namanya kehidupan alam kubur. Kita tidak tahu berapa tahun kita nanti dikubur. Sampai hari kiamat kita akan berada di alam kubur. Nah, ini adalah perjalanan kita ke depannya setelah kita meninggal. Makanya kita ya, memperbanyak bekal kita di dunia ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah ya, untuk memperbanyak amalan-amalan untuk bisa menjadi bekal kita nanti di hari kiamat kelak. Dan kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Itu tujuan kita sebenarnya. Di dunia ini hanyalah persinggahan bagi kita. Kita sudah melalui proses kehidupan itu mulai dari alam ruh, kemudian di alam rahim ibu kita. Sekarang kita berada di alam dunia dan akan kita lewati lagi nanti alam kubur dan seterusnya sampai kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat penghafal Al-Quran, bahkan paling banyak meriwayatkan hadis, tapi beliau sangat takut ketika kematian itu datang kepada beliau. Bahkan dikisahkan di akhir hayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut dengan kematian?" Apa kata Abu Hurairah? "Bukan kematian yang saya takutkan, akan tetapi bekalku ini masih kurang." Apakah lagi kita tidak tahu apakah kita ini dijamin oleh Allah masuk surga atau tidak. Kita belum tahu. Sedangkan para sahabat yang sebagian besar itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan meskipun sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.